Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas sedikit tentang siklus haid. Jadi yang pertama, apa sih pentingnya mengetahui siklus haid kita itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut pengetahuan saya ya. Jadi sebagai seorang perempuan, apalagi kalau misal kita sudah berkeinginan untuk menikah, ya, ada beberapa hal yang wajib kita perhatikan. Salah satu diantaranya adalah tentang kesehatan reproduksi, ya. Nah, salah satu cara mengetahui kesehatan reproduksi seorang wanita itu dilihat dari siklus haidnya. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya mengetahui siklus haid, ya? Yang pertama adalah untuk mengetahui masa subur, gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu ya, salah satu tujuan mulia dari sebuah pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan, ya. Nah, untuk mendapatkan keturunan itu kan diperlukan ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Nah, jadi kita tuh harus tahu masa subur kita itu ada di mana, masa subur kita itu kapan gitu. Begitu juga dengan pasangan-pasangan yang menghendaki untuk mengundur untuk memiliki keturunan, ya. Jadi kalau misal mau cepat-cepat punya anak, ya berarti kita harus tahu masa subur kita itu kapan. Jadi di masa subur itu kita bisa melakukan hubungan suami istri yang lebih intens, seperti itu. Nah, kebalikan dengan pasangan-pasangan yang bukan tidak menginginkan ya. Jadi kan ada beberapa memang pasangan yang menghendaki untuk mengundur mempunyai momongan. Nah, itu juga harus tahu kalau misal masa suburku antara tanggal sekian sampai tanggal sekian, berarti kalau bisa menghindari hubungan suami istri yang intens pada tanggal tersebut. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua untuk mendeteksi masalah reproduksi wanita, gitu ya. Nah, banyak sekali masalah reproduksi wanita itu, ya, yang salah satunya ditandai dengan siklus haid yang tidak normal. Jadi ada yang siklus haidnya maju mundur, kemudian ada yang durasinya sampai lebih dari 14 hari, seperti itu. Tapi ini kembali lagi ya, tidak semua haid yang mundur itu buruk dan tidak semua haid yang tidak teratur itu buruk. Jadi seperti contoh, saya punya teman perempuan. Jadi dia itu siklus haidnya itu panjang sekali ya. Jadi dia itu bisa 3 bulan, 6 bulan belum haid. Tapi begitu diperiksakan ke dokter, kondisinya tidak apa-apa, maksudnya tidak ada kelainan di dalam sistem reproduksinya dia gitu. Jadi kembali lagi ke regulasi sistem hormon dari masing-masing perempuan. Nah, saran saya kalau misal ada di antara kalian ya kalau misal ada di antara kalian yang sudah merencanakan untuk menikah, itu kalau bisa melakukan konsultasi ke dokter kandungan mengenai kondisi rahim, kemudian konsultasi mengenai siklus haid dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus gimana sih kondisi-kondisi yang patut untuk dikhawatirkan dari seorang wanita ketika dia mungkin dia merasa tidak normal gitu baginya, apa yang selama ini dia lalui tentang haidnya, tapi kemudian ada suatu saat di mana dia merasa haidnya tidak normal. Nah, sebenarnya kondisi-kondisi apa sih yang perlu dikhawatirkan ya? Ya, baik. Jadi inilah pentingnya kita mencatat tanggal dan siklus haid kita setiap bulan. Nah, ini menurut pengalaman saya pribadi saja ya, karena kan memang saya sempat ada riwayat kelainan di sistem reproduksi, tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Jadi saya dulu itu pernah kena kista endometriosis, ya. Nah, kondisinya seperti apa sih kista endometriosis itu? Saya waktu itu haidnya benar-benar tidak teratur ya. Jadi misal bulan Januari saya haid tanggal 7, lalu kemudian nanti tanggal 13 udah berhenti. Nah, nggak lama, misal tanggal 16 gitu haid lagi gitu. Dan itu berlangsung selama berbulan-bulan gitu. Saya lupa sih sudah berapa lama, tapi yang jelas lebih dari 6 bulan gitu. Itu yang pertama, haidnya tidak teratur. Kemudian yang kedua, saya tuh merasakan nyeri yang begitu hebat ketika haid hari pertama dan hari kedua. Nyerinya di bagian mana? Nyerinya di bagian perut.
ya, perut bagian bawah. Nah, itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, saya juga merasakan sakit pinggang gitu. Jadi ketika saya haid hari pertama, haid hari kedua, itu saya tuh duduk aja merasa kesakitan gitu. Saya tidak beraktivitas saja merasa kesakitan gitu. Saya tuh ingat waktu dulu masih SMA menjelang masuk kuliah itu ya, dekat-dekat dengan ujian nasional, itu saya sempat haid hari pertama dan itu rasanya luar biasa sakit gitu. Nah, sejak saat itu akhirnya saya memutuskan, wah ini sepertinya perlu diperiksakan seperti itu. Akhirnya saya pergilah ke dokter kandungan ya. Jadi saya pergi ke dokter kandungan itu, dokter kandungannya pertama bilang, oh ini ada kista gitu. Tapi ukurannya tidak terlalu besar kok. Ini kita ini kita observasi saja dulu gitu. Nah sepanjang observasi itu saya tidak merasakan ada perbaikan gitu ya. Jadi siklus haid saya tetap tetap tidak teratur. Kemudian saya merasakan sakit yang luar biasa gitu. Lalu kemudian dokter itu menyarankan saya untuk melakukan terapi obat ya. Jadi sebelum saya menikah itu saya sudah merasakan sensasi ini, konsumsi obat KB ya. Fungsinya itu adalah untuk memperlancar haid saya gitu. Jadi saya harus minum obat KB setiap hari. Dan itu ada akibatnya juga gitu loh. Maksudnya untuk tubuh saya jadi mudah jerawatan, kemudian saya jadi nafsu makannya jadi meningkat, akhirnya berat badan saya pun juga jadi meningkat gitu. Dan setelah diobservasi mungkin 2-3 bulan ya. Nah, kemudian dokternya melakukan pemeriksaan USG lagi dan ternyata kistanya qadarullah semakin besar gitu. Akhirnya saya disarankan untuk melanjutkan terapi advance ya, jadi terapi yang lebih invasif gitulah intinya. Jadi saya waktu itu sempat yang namanya suntik KB ya, saya suntik hormon gitu. Saya suntik hormon setiap 2 minggu sekali selama 8 kali ya. Jadi waktu itu saya ingat pulang kuliah ditemenin sama teman saya ya, perempuan, ke rumah sakit, ke dokter kandungan, dan itu agendanya adalah suntik hormon. Lalu kemudian dari sana masih ada kekhawatiran dalam hati kecil saya gitu, ini kenapa kok kenapa kok ini tidak kunjung sembuh gitu. Lalu kemudian saya mencari second opinion gitu. Saya mencari second opinion dan pada saat saya konsultasi dengan dokter kedua, beliau menyarankan untuk diambil dengan jalan operasi seperti itu. Jadi ya begitulah, saya sudah pernah merasakan bagaimana perjuangan ini ya, sembuh dari kelainan reproduksi ya, lebih tepatnya sembuh dari kista endometriosis seperti itu. Jadi karena Putri udah pernah merasakan yang namanya endometriosis ya, jadi mungkin sharingnya untuk perempuan di luar sana yang masih belum nikah, mungkin apa sih kiat-kiatnya untuk menjaga agar reproduksi itu tetap sehat gitu. Jadi sebelum menikah itu kiat-kiatnya apa agar nanti terjaga sampai nanti ke jenjang pernikahan. Dan juga mungkin apakah penting juga sebagai seorang perempuan itu untuk melakukan premarital check up gitu ya sebelum melakukan pernikahan. Iya, baik. Yang pertama, kiat-kiat menjaga kesehatan reproduksi ya. Ini menurut pengalaman saya ya, dan ini menurut advice dari para dokter yang sudah pernah saya tanyakan untuk konsultasi. Jadi yang pertama adalah jaga pola hidup ya, pola makan, kemudian istirahat yang cukup, lalu kemudian olahraga ya, pola hidup itu. Jadi yang pertama itu pola makan. Nah ini juga kesalahan saya ya, dulu itu waktu saya masih SMP gitu ya, umur udah bisa jajan sendiri kayak gitu. Nah itu saya itu sukanya beli makanan dan minuman ini loh, cepat saji ya, jadi fast food seperti itu. Dan ya seperti yang kita tahu, fast food itu kan kalau misal dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan kan juga tidak baik untuk tubuh ya. Lalu kemudian saya dulu juga hobi sekali minum soda gitu. Lalu kemudian yang kedua, istirahat yang cukup ya. Kebetulan saya itu orangnya dulu mudah sekali terserang penyakit kalau saya kelelahan gitu. Dan semakin usia saya bertambah ya, itu
justru yang terkena imbas dari kelelahan saya adalah yaitu sistem